Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmat Pratama akan menjelaskan tentang metode pembayaran ekspor. Yang pertama, yaitu adalah metode pembayaran ekspor itu sendiri. Kita akan menjelaskan melalui 4 tahap. Adalah yang pertama, yaitu advance payment. Yang kedua, letter of credit. Yang tiga adalah open akun. Dan yang keempat, consignment. Dari penjelasan yang pertama adalah pengertian dari metode pembayaran itu sendiri adalah advance payment, yaitu pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan itu dikirim. Dan juga letter of credit itu adalah jaminan yang ditebarkan oleh isung kredit, isung bank atas perintah aplikasi buyer agar importir melakukan sejumlah pembayaran tertentu. Juga yang ketiga adalah open akun, yaitu barang dikirimkan terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan itu setelah importir menerima barang tersebut. Yang keempat adalah consignment ataupun konsinyasi, itu adalah penerimaan barang kepada perantara importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer, yaitu kepemilikan barang tetap memiliki eksportir terhadap barang tersebut sampai terjual. Lalu selanjutnya adalah pembahasan sendiri. Kita akan membahas tentang aplikasi dan pembukaan LC, juga ada dokumen utama dan dalam LC, dan juga adalah pihak-pihak yang terlibat dalam LC tersebut. Lalu kita memasuk ke tujuan letter of credit ini apa sih? Yaitu penggunaan LC ini untuk memberikan jaminan ataupun keamanan bagi eksportir dan untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Selanjutnya, fungsi letter of credit sendiri itu merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengalaman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Juga merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Yang keempat, membantu isung bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Selanjutnya di sini ada LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank, biasanya berbentuk pertama adalah surat atau mail LC, yang kedua adalah telex atau kabel LC, dan yang terakhir adalah SWIFT atau yang disebut dengan The Society for the Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Oke, selanjutnya adalah keuntungan apa bagi kita yang menggunakan letter of credit. Nah, yang pertama, keuntungannya adalah relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Kenapa? Karena di sini ada pihak ketiga yaitu bank yang mengamankan keduanya. Yang kedua adalah eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. Yang ketiga itu penjaminan atas pembayaran adalah bank isung bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Dan yang terakhir adalah dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Selanjutnya ada kelemahan kita menggunakan LC ini adalah pertama, kedua belah pihak itu akan menanggung biaya yang cukup besar karena LC ini menggunakan biaya dari bank. Dan juga yang kedua adalah importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Yang ketiga itu bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembukaan LC. Pembukaan LC ini adalah nama jelas yang pertama dan alamat eksportir. Yang kedua adalah jumlah dan valuta. Yang ketiga adalah jenis LC, apakah reversible atau irreversible ataupun transferable. Yang keempat adalah apakah LC tersebut tuh akan diselenggarakan dengan cara pembayaran, akseptasi atau negosiasi. Juga
Yang kelima, atas siapa wasal draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraikan singkat dari barang-barang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit. Selanjutnya adalah syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFR, CIF, dan sebagainya. Yang kedelapan, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Yang ke-9, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Yang ke-10 adalah transshipment atau pindah kapal yang diperbolehkan atau tidak. Yang ke-11, pengapalan sebagian partial shipment diperbolehkan atau tidak. Yang ke-12, tanggal pengapalan terakhir ataupun latest shipment. Yang ke-13 adalah tanggal jatuh tempo atau expiry date. Ya, selanjutnya itu adalah jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Lalu apakah LC akan disampaikan per surat atau mail, telex atau kabel atau swift. Dan juga yang terakhir adalah pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk menerbitkan LC di luar Indonesia. Baik, di sini ada pihak-pihak yang terlibat dalam LC tersebut. Siapa saja pihak-pihak tersebut adalah pertama yaitu pembeli ataupun importir yang disebut juga dengan akun party, buyer ataupun consign. Dan juga yang kedua adalah penjual sendiri, itu adalah eksportirnya yaitu disebut dengan supplier, shipper, seller, dan lain-lain. Juga yang ketiga ada bank pembuka yaitu penerbit LC, bank penerus LC, bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC tersebut, bank pembayar, bank yang menegosiasi, juga bank yang diminta mengganti pembayaran ataupun merebus. Di sini ada contoh dokumen LC yaitu kepada PT Bank Karinov Simple dari incoming Swift. Jadi ini pengirimnya menggunakan Swift message report dengan tipe 303 basic header dengan sebagai berikut. Juga sender dari pengirimnya adalah dengan kode tertentu bank dari Amerika, Los Angeles, USA. Dengan receivernya dari PT Bank Karinov Simple, Jakarta, Indonesia. Baik, seperti itu yang bisa saya jelaskan dari penyampaian saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.